Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Oktavianti. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat belajar? Masih. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba lihat dulu di kolong mejanya ada sampah atau tidak. Di samping kursinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Buku matematikanya silahkan dikeluarkan di atas meja. Buku yang lainnya disimpan dulu ke dalam tas. Alat tulisnya disiapkan. Penggarisnya disiapkan. Oke, kalau sudah siap, kita mulai belajar ya. Ibu cek kehadiran dulu, ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah semuanya sehat, bisa ikut belajar di sekolah hari ini. Materi kita hari ini masih tentang vektor, yaitu operasi vektor dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM dan model pembelajaran PBL, peserta didik atau kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi vektor dalam ruang dimensi 2. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah kalian tentang vektor? Masih. Apa itu vektor? Besaran yang memiliki nilai dan Besaran yang memiliki nilai dan arah. Perbedaannya dengan skalar apa? Kalau skalar dia hanya memiliki nilai saja. Kemudian cara menggambar vektor gimana? Kalau diketahui komponennya, kita akan menggambar vektor kira-kira bagaimana? Kalian masih ingat cara menggambar vektor? Masih. Masih? Yakin? Coba Ibu tes ya. Ibu gambar koordinat kartesius di sini. Misalkan kita punya vektor A. Vektor A ini komponennya 3, 2. Misalnya ya. Nah, cara menggambar vektor A di dalam bidang kartesius ini gimana caranya? Cari titik awal, tentukan titik awal. Mau di mana titik awalnya? 0,0 boleh. Kemudian komponen X 3, berarti 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Di sini dilanjut lagi 2 langkah ke atas. 1, 2. Berarti di sini ya.
Nah, kita ketemu titik awal dan titik akhir, lalu kita hubungkan. Ini adalah vektor A. Gitu ya. Ingat ya? Nah, selanjutnya, kalau skalar atau kalian biasa belajar aljabar ya. Nah, di aljabar itu kan ada penjumlahan, pengurangan. Jadi intinya aljabar itu bisa dioperasikan. Nah, kalau di vektor, kira-kira vektor itu bisa dioperasikan atau tidak? Bisa. Vektor itu bisa dijumlahkan? Bisa. Nah, bagaimana cara menjumlahkan vektor itu yang akan kita pelajari hari ini. Gitu. Ibu akan jelaskan sedikit ya apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Jadi nanti Ibu akan tampilkan dua permasalahan pada kalian. Nah, dari dua permasalahan itu, masalah pertama itu kalian harus mencari bagaimana ya kira-kira cara mengoperasikan atau menjumlahkan dua vektor. Gitu. Kemudian permasalahan yang kedua, di situ ada beberapa vektor dan kalian kan sudah tahu tuh cara mengoperasikan atau menjumlahkan vektor. Nah, setelah kalian menemukan caranya, di permasalahan kedua kalian aplikasikan cara itu untuk menyelesaikan masalah di situ. Itu nanti setelah ini kalian Ibu bentuk kelompok, 4 kelompok. Nanti kalian Ibu bagikan LKPD. Nanti setelah semuanya menerima LKPD, silakan diskusikan bersama kelompok kalian bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Gitu ya. Nanti setelah selesai permasalahan di LKPD, ada 2 kelompok yang presentasi di depan. Gitu. Bisa dipahami? Siap. Oke, siap ya? Oke, sekarang kelompoknya kan sudah dibagi ya? Nah, sekarang coba berkumpul dengan kelompoknya. Dapetin, bergerombol gitu ya. Kursinya diputar. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ada 1, 2, 3, dan 4 kelompok. Ini Ibu akan bagikan LKPD di masing-masing kelompok ya. Coba silakan dibuka LKPD-nya di lembar pertama. Di situ ada anggota kelompok ya. Jangan lupa ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Ditulis semua dan kelasnya. Jangan ada yang terlewat. Berikutnya coba lihat halaman kedua. Di situ ada permasalahan ya. Bisa kalian baca permasalahannya. Itu intinya adalah kalian harus mencari bagaimana caranya menjumlahkan 2 buah vektor dengan cara menggambarnya. Ya, di situ silahkan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, kemudian buka lagi halaman berikutnya. Halaman berikutnya, di situ ada permasalahan yang kedua. Nah, setelah itu coba lihat halaman berikutnya. Halaman ketiga, dilihat ada permasalahan yang kedua. Nah, setelah kalian tahu cara penjumlahan 2 vektor, nah bisa diaplikasikan di permasalahan yang kedua itu.
Ya, silakan didiskusikan bersama teman sekelompoknya, jangan pada diem aja, pada diskusi. Kalau yang tidak mengerti boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Kelompok 1 sudah? 2? Sudah. 3? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita bahas bersama permasalahan yang telah kalian selesaikan barusan. Di situ ada 2 permasalahan, berarti ada 2 kelompok yang harus menjelaskan solusinya. Oke, permasalahan pertama, siapa yang bersedia menjelaskan? Bona, silakan.
Jadi pada permasalahan yang pertama itu kan perintah pertama adalah gambarlah vektor PQ dengan komponen 3,2 dan vektor QR-nya adalah 5,4 di sini. Yang pertama ya ada vektor PQ ya, 3 sama 2. Jadi 3 sama 2 ini kan 3-nya karena positif berarti dia mengarah ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Terus karena 2-nya positif juga berarti dia mengarah ke atas. Jadi kita bentuk garis seperti ini setelah disambungkan. Terus vektor QR itu kan 5,4. Sama kayak yang awal, karena positif jadi 5-nya ke kanan dan 4-nya ke atas. Kita bentuk garis seperti ini juga QR-nya. Terus perintah kedua itu kan gambarlah kembali vektor PQ dan lanjutkan dengan gambar vektor QR-nya dengan titik pangkal vektor QR berimpit dengan titik ujung vektor PQ. Nah, berarti disatukan antara vektor PQ dengan QR-nya. Ini kan perintahnya titik pangkal vektor QR-nya itu berimpit dengan titik vektor PQ-nya. Jadi, pertama kita bikin dulu kayak yang pertama tadi, vektor PQ-nya ini PQ, terus dimulai lagi QR-nya itu dari ujung pangkal si PQ-nya. Jadi kita mulai dari sini. Kalau misalnya dimisalkan ini adalah 0, berarti kita tinggal tambah 5, berarti 8. Di sininya 6, karena 0-nya mulai dari sini gitu. Jadi 2 ditambah 4 jadi 6. Seperti ini. Kalau misalkan kita hitung keseluruhannya, P dan R itu berarti 8 ke kanan dan 6 ke atas, berarti QR itu 8,6 komponennya. Nah, kita bisa tulis juga dengan operasi penjumlahannya seperti ini. Vektor PQ ditambah vektor QR sama dengan vektor PR kan. Berarti komponen 3,2 ditambah komponen 5,4 sama dengan komponen 8,6. Jadi kesimpulannya adalah komponen-komponen vektor PR itu adalah hasil penjumlahan dari vektor PQ dan QR yang komponennya itu seletak. Siap, cukup. Oke, nomor berikutnya permasalahan yang kedua. Siapa yang bersedia menjelaskan di depan? Ya, silahkan maju Tafin dan Saka. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan penyelesaian dari permasalahan 2, yaitu vektor ABC ditunjukkan sesuai gambar yang ada pada LKPD. Lalu gambarlah vektor U yang menunjukkan penjumlahan dari ketiga vektor tersebut. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Vektor A-nya itu letaknya di 0,3, lalu B itu 3,2, vektor C itu 3,-1.
Lalu kita jumlahkan kan, vektor U sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambahkan dengan vektor C. Terus kita masukkan semuanya 0,3 ditambah 3,2 tambah 3, min 1. Maka hasilnya 6,4. Di sini sesuai dengan gambar. Nah, di gambar kita kami menggunakan titik awalnya itu di 1,0 di sini. Nah, terus kita masukkan saja vektor A di sini. Dia X-nya itu nilainya 0, maka diam di sini. Lalu Y-nya bernilai 3. Positif itu berarti kan ke atas. 1, 2, 3, maka di sini. Lalu yang vektor B itu 3, nilai X-nya itu kan 3. Maka nanti ke kanan sebanyak 3. Di sini lalu nilai Y-nya itu 2. Maka naik 2 ke atas gitu. Nah, nanti kita tinggal tarik garis dari ujung A dan didapatlah vektor B. Lalu vektor C-nya itu 3 sama min 1. Nilai X-nya kan 3, berarti 3 ke kanan. Lalu min 1 itu berarti turun 1 gitu. Nah, berarti di sini ada letak vektor C-nya. Nah, jadi vektor U-nya itu tarik garis dari titik awal sampai ke ujung vektor C di sini. Nah, di sini kami menemukan cara kedua, di mana di sini membuktikan bahwa penjumlahan vektor itu juga bisa bersifat komutatif. Di sini kami mulai dari vektor C dulu, kemudian ditambahkan vektor B, lalu ditambahkan dengan vektor A, dan menghasilkan vektor U dengan hasil yang sama pula. Seperti yang bisa kita lihat di sini, vektor U sama dengan vektor C ditambah vektor B ditambah dengan vektor A, sama dengan 3 min 1 ditambah 3,2 ditambah 0,3. Maka didapat hasilnya juga sama 6,4. Di sini jadi bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan vektor juga berlaku sifat komutatif. Terima kasih. Baik, tadi sudah kita lihat penjelasan dari dua kelompok teman kalian. Untuk permasalahan 1, coba lihat semuanya, perhatikan ke depan. Untuk permasalahan 1, di sini intinya kita mencari cara untuk menjumlahkan dua vektor ya dengan aturan segitiga ini tuh. Jadi caranya seperti apa? Kalian sudah tahu caranya gimana? Vektor yang satu dijumlahkan dengan vektor yang lainnya dengan cara menggambar vektor yang lainnya di ujung dari vektor yang sebelumnya. Gitu ya. Nanti hasil penjumlahannya ditarik garis dari titik awal ke titik akhir. Gitu. Kalau dijumlahkan secara aljabar, ini bisa juga jumlahkan komponen yang seletak. Komponen X dijumlahkan dengan komponen X, ini ya. Komponen Y dijumlahkan dengan komponen Y. Gitu. Nah, untuk permasalahan yang kedua, di sini ada 3 vektor ya, vektor A, B, dan C. Lalu kalian diminta untuk menjumlahkan ketiga vektor tersebut. Di sini Tafin ada 2 cara. Gambar yang pertama ini dia menggambar vektor A terlebih dahulu, kemudian vektor B, lalu vektor C. Didapatlah hasilnya vektor U dari titik awal sini ke titik akhir sini. Kalau dituliskan komponennya 6, 4. Nah, gimana kalau kita jumlahkan tapi urutannya berbeda, Bu? Kalau tadi A dulu, B, lalu C. Kalau cara yang kedua, ini C dulu, lalu B, lalu A. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena penjumlahan vektor itu bersifat komutatif, sama seperti penjumlahan aljabar yang lainnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Semuanya bisa memahami? Bisa. Oke, sekarang untuk merefresh pikiran kita, coba semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Oke. Berdiri semua ya, semuanya gerak supaya hilang pegalnya, hilang penatnya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Keluar dari bangkunya ya, keluar dari bangkunya. Oke, siap? Siap. Oke.
5, 4, 5, 4, Gimana? Udah segar? Sekarang silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Baik, selanjutnya kalian siapkan kertas 1 lembar aja. Kita akan melakukan evaluasi individu. Ya, jadi nanti Ibu kasih soalnya hanya 1 nomor. Kalian kerjakan secara individual. Jadi jangan ada yang tanya ke teman, ya, kerjakan masing-masing. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Sudah siap kertasnya? Jangan lupa dikasih nama. Sudah selesai? Oke, kalau gitu silakan dikumpulkan. LKPD-nya juga dibawa. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita refleksi bareng-bareng. Apa aja yang tadi kita sudah pelajari? Penjumlahan vektor. Gimana cara menjumlahkan vektornya? Digambar dari ujung vektor yang lain. Yang pertama. Kemudian di vektor itu penjumlahannya bersifat bagian mana yang kalian paling sukai dari pembelajaran tadi? Apanya? Menggambar penjumlahannya. Yang paling menantang apa? Nentuin komponennya. Oke, untuk info pelajaran materi berikutnya, kalian boleh pelajari di rumah tentang perkalian 2 vektor, perkalian skalar 2 vektor ya. Silakan untuk penutup dipimpin doa ketua kelasnya.
Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum